Kisah pencuri ditawari pekerjaan oleh korban di Kalimantan Barat, bermula di PHK hingga cerai. Video yang memperlihatkan seorang tersangka kasus pencurian bernama Herman alias Adek dibebaskan melalui restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Dirangkum dari tribunsanggau.com, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Kasus bermula saat Herman melakukan pencurian di toko pakaian milik Pri Ermasyah pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Toko korban berada di Pasar Kembayan Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Herman mencuri 13 helai pakaian dan telah menjualnya sebanyak 10 potong. Ia memperoleh uang Rp250.000, sedangkan korban menderita kerugian mencapai 2,5 juta. Pri akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Tidak lama setelahnya, Herman berhasil ditangkap dan dijadikan tersangka. Herman disangka melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kajari Sanggau, Dedi Irwan Firantama membeberkan, alasan tersangka mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari, termasuk agar bisa makan. Herman sebelumnya kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja PHK. Cobaan hidup tersangka bertambah setelah dirinya harus berpisah dengan anak dan istrinya. Usai bercerai, Herman terpaksa menumpang di rumah kakak kandungnya. Melalui proses dan pertimbangan berbagai hal, pihak kejaksaan akhirnya menyelesaikan kasus ini lewat jalur restoratif justice. Dalam prosesnya, turut dihadirkan tersangka, korban, hingga keluarga Herman. Dedi menyebut, Kejaksaan Negeri Sanggau menilai kasus Herman layak untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Pertemuan Herman dengan Pri berlangsung haru pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024. Berdasarkan video yang diunggah Instagram @kejarisanggau, keduanya terlihat saling berpelukan. Tersangka secara langsung meminta maaf dan korban dengan legowo menerimanya. Tidak sampai di situ, Pri juga menawari pekerjaan kepada Herman. Setelah proses perdamaian selesai, korban juga menawarkan kepada tersangka untuk bekerja menjaga toko miliknya sampai tersangka mendapatkan yang lebih baik, tambah Dedi. Dedi menegaskan, restoratif justice dilaksanakan tanpa paksaan.